Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk anak-anakku kelas 11 BKP yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Febri, di kelas 11. Kali ini Bu Febri di kelas 11 akan mengajar mata pelajaran perencanaan bisnis konstruksi dan properti. Untuk minggu pertama kemarin materinya sudah disampaikan sama Pak Deva. Kali ini Bu Febri tinggal melanjutkan aja pada materi kedua, yaitu mengenai prosedur pemilihan lokasi tempat properti. Sebelumnya Bu Febri harap kalian sudah tahu semua yang dimaksud dengan properti itu apa, kemudian jenis properti itu seperti apa saja. Selanjutnya di sini ada bagan yang isinya adalah lokasi dan harga jual. Kira-kira dari kedua jenis itu apa hubungannya? Lokasi dengan harga jual itu hubungannya sangat erat sekali. Lokasi itu merupakan faktor yang sangat penting atau yang sangat berpengaruh terhadap harga jual suatu properti. Jadi semakin strategis lokasinya, maka harga jual dari properti tersebut akan semakin mahal. Entah itu propertinya tanah, ataupun rumah, ataupun toko, dan lain sebagainya. Misalkan saja kita punya dua lahan dengan luas yang sama, namun letaknya berbeda. Misalkan yang satu di pinggir jalan raya, yang satunya lagi masuk gang. Otomatis harga jualnya pun juga berbeda. Pasti lebih mahal yang di pinggir jalan raya, karena yang pinggir jalan raya itu otomatis lebih strategis dengan misalkan dengan pusat perbelanjaan atau dengan pusat sekolah. Nah, ini penjelasan dari bagian kedua di atas itu yang sudah Febri jelaskan tadi. Semakin strategis lokasi, maka harga jual properti akan semakin mahal. Selanjutnya, ada 3 kriteria pemilihan lokasi properti menurut para ahli properti. Yang pertama, lokasi yang mudah terlihat dari dalam kendaraan yang melintas. Otomatis kalau lokasi yang mudah terlihat oleh kendaraan itu pasti letaknya di pinggir jalan raya. Kemudian yang kedua, lokasi properti yang jarang ditemukan. Misalkan di suatu tempat wisata yang letaknya itu di bukit, misalkan contohnya saja di Sarangan. Kalau di tempat kita itu, kalau kita punya properti di sana, itu pasti harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan properti yang letaknya di daerah perkotaan yang biasa. Kemudian yang ketiga, lokasi properti yang dekat dengan pusat bisnis. Misalkan kita punya suatu apartemen atau yang lainnya di dekat dengan pusat perbelanjaan atau pusat perkantoran, itu otomatis harganya akan lebih mahal. Selanjutnya di sini bagaimana cara memilih lokasi properti yang baik? Kita simak bersama cara memilih lokasi properti yang terbaik. Ada beberapa, nomor 1 sampai nomor 4. Yang pertama yaitu cari kawasan yang diminati banyak orang untuk tinggal di sana. Yang kedua, cermati jarak antara lokasi dengan sekolah, pasar, pusat perbelanjaan, dan sarana transportasi yang dicapai. Nama lain dari nomor 2 itu adalah lokasinya strategis. Kemudian nomor 3, daerah yang padat penduduk tapi bukan daerah kumuh. Di sini maksudnya adalah lokasi tersebut banyak dihuni oleh orang. Jadi intinya ramai, tidak sepi. Kemudian yang keempat, daerah yang dekat dengan pintu tol. Itu biasanya hanya untuk kota besar. Jika kita punya properti di daerah
yang dekat dengan pintu tol itu harga jualnya sangat baik sekali. Kemudian di sini ada beberapa tabel acuan pemilihan lokasi, ada jenis-jenis propertinya apa, kemudian lokasi yang bagus itu seperti apa, kemudian ada pertimbangan alternatif, ada tanah, rumah, apartemen, dan kompleks atau perkantoran, kemudian pusat perbelanjaan. Di sini bisa dibaca sendiri. Ada macam-macam jenis-jenis properti yang bisa kalian lihat di sini. Sekian dulu presentasi dari Bu Febri. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.